Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) baru membuat honorer berharap banyak. Mereka merasa pintu masuk menjadi ASN terbuka lebar. Ironinya, banyak honorer yang sangat yakin akan diangkat PNS sebagaimana usulan DPR RI pada 2016 dan tertuang di dalam pasal 131A. Ini banyak honorer yang terkecoh dengan UU ASN baru. Dikira pasal-pasal yang dahulu tertuang dalam UU ASN baru, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi FHK2TA, Nur Baiti. Dia memaparkan selama penantian 7 tahun, UU ASN baru akhirnya disahkan. Ini peristiwa terbesar buat para honorer, karena sudah ditunggu sejak 2016 saat revisi UU ASN masuk di Badan Legislasi, Balek dan akhirnya pada 2020 masuk di Komisi 2 DPR RI. Dengan disahkan UU ASN baru, lanjut Bunda Nur, sapaan akrabnya, honorer juga harus cerdas. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Kalau draft lama di 2016 saat pembahasan di Balek memang masih pakai pasal 131A yang menyatakan penyelesaian honorer sampai batas waktu Januari tahun 2014. Ingat ya, itu draft lama saat pembahasannya masih Menpan RB Asman Abnur, tuturnya. Nah, UU ASN baru yang disahkan tanggal 3 Oktober tahun 2023, tidak ada pasal 131A. Walaupun pasal tersebut dihapus, ujar Bunda Nur, pemerintah dan DPR RI mengakomodasi tenaga honorer di pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Dan, jelas pengertian penataan itu adalah melalui tahapan seleksi verifikasi validasinya oleh lembaga berwenang, terangnya. Bunda Nur juga menyoroti informasi bahwa honorer akan diangkat PNS. Dia mengingatkan bahwa mau jadi PNS juga punya aturan, yaitu masih terbenturnya usia yang maksimal 35 tahun. Jadi, kalau buat honorer K2 ya, paling bisa PPPK. Teman-teman honorer enggak boleh egois, karena itu memang aturannya, ucapnya. Dia menambahkan ada juga yang bilang saat ini PPPK bisa menjadi PNS dengan UU ASN baru. Informasi tersebut menurut Nur, menyesatkan karena pengaturannya tidak demikian. Seharusnya kata Nur, honorer yang sudah menjadi PPPK bersyukur, karena statusnya sudah ASN. Boleh berharap PNS, tetapi lihat juga regulasi dan kebijakannya saat ini. Dia mengajak seluruh honorer dan PPPK fokus mengawal peraturan pemerintah PP. Jangan tergiur dengan janji manis para calo atau oknum nakal yang bisa menjanjikan PNS atau PPPK dengan cara membayar. Sebab, menjadi ASN itu tidak bayar. Bunda Nur mengaku sedih saat mendengar curhatan honorer soal banyak yang sudah kena tipu dengan membayar puluhan juta demi diangkat ASN. Lebih lanjut dikatakan UU ASN melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Setidaknya dari honorer bisa berubah menjadi ASN itu dahulu yang harus dipahami honorer. Sekali lagi saya hanya mengingatkan teman-teman jangan tergiur janji palsu dan sabar saja mengingat janji Menpan RB Aswar Anas bahwa 3 bulan PP selesai, makanya saya yakin setelah selesai reses anggota Komisi 2 DPR RI PP ini akan dibahas intens di DPR, jelasnya. Mengingat batas waktunya hanya 1 tahun 2 bulan terhitung Oktober ini menuju Desember tahun 2024.